Bab 295. Riri sadar, dirinya berpisah dari suaminya dulu karena terlalu banyak luka yang diberikan hingga cinta di hatinya habis tak bersisa. Berbeda halnya dengan Ricky yang terpisah karena maut. Tentu tak mudah untuk ikut mengubur cinta itu bersama jasad mendiang istrinya. Ricky membalas pelukan Riri. Dia juga mengecup kepala sang istri penuh kasih. Rasa bersalah kembali menggelayuti jiwanya. Tapi kini rasa bersalah karena dia mengingat mendiang istrinya di saat sedang bersama istrinya yang sekarang. Apapun yang terjadi, entah dulu, hari ini, ataupun nanti, dengan lantang aku katakan kalau aku mencintaimu. Istriku sekaligus ibu dari anak-anakku. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku dengan bahagia bersamamu dan anak-anak kita. Melewati badai apapun bersama-sama dengan tetap saling menggenggam tangan erat, tutur Ricky seraya mengeratkan pelukan. Berjanjilah. Tetaplah seperti ini. Cintai aku dengan sungguh-sungguh dan tetap setia di sampingku hingga kita menua, lanjut Ricky penuh harapan. Dia tak ingin lagi kecewa dalam hal percintaan. Dia tak ingin lagi merasakan sakitnya hati karena dikecewakan. Dia hanya ingin cinta yang tulus dan setara. Sama besarnya dengan 175. Cinta yang dia miliki. Riri mengangguk. Aku berjanji, katanya pelan. Ricky tersenyum haru. Terima kasih, sayang, ucapnya sambil kembali mendaratkan kecupan di pucuk kepala sang istri. Mas, tehnya loh, keburu dingin. Riri melepaskan pelukan, lalu mengubah topik obrolan agar tak terlalu larut dalam keharuan. Astagfirullah, sampai kelupaan. Maaf ya. Timpal Ricky dengan senyum mengembang. Gak apa-apa. Aku bawa ke depan ya. Balas Riri. Gak usah, biar aku saja, cegah Ricky. Ia bergegas mengambil nampan dan meletakkan 2 cangkir teh manis di atasnya. Kemudian membawanya ke depan, menyusul Riri yang sudah berjalan lebih dulu. Ini tehnya. Habiskan. Biar tenaganya terisi lagi, tutur Ricky mengulum senyum seraya mengulurkan cangkir pada Riri. Terima kasih. Riri langsung menyeruput teh manis tersebut. Meski tak lagi terlalu hangat, tapi tetap nikmat. Begitupun dengan Ricky. Dia meminum tehnya untuk mengaliri tenggorokan yang kering. Kok bajunya sudah dipakai lagi? Belum mandi loh. Belum ada ronde kedua juga, protes Ricky saat melihat Riri sudah berpakaian lengkap. Hanya jilbab yang belum dikenakannya. Malu kali mas kalau gak pakai baju, timpal Riri dengan mata mendelik. Malu sama siapa? Di sini cuma aku doang. Dan aku sudah melihat semuanya, jadi gak perlu malu, balas Ricky menahan senyum. Ish, tetap aja malu. Timpal Riri dengan wajah memerah. Baiklah. Kalau mau lanjut tinggal buka lagi, gampang ini. Kelakar Ricky membuat pipi Riri kian merona. Sini. Jauh amat duduknya. Ricky menepuk sofa di sampingnya. Riri beringsut mendekat lalu duduk bersebelahan dengan sang suami. Sementara Ricky langsung menyambar pinggang sang istri dan memeluknya sembari duduk. Pulangnya nanti dulu ya. Kita ngobrol-ngobrol dulu berdua di sini. Mumpung di rumah banyak orang, kata Ricky dengan dagu yang diletakkan di pundak Riri hingga pipi keduanya saling menempel. Tapi jangan lama-lama, kasihan ibu. Takutnya Siva rewel. Dia kan gak bisa nifsu lewat dot, harus langsung dari gentongnya, timpal Riri. Tangannya memegang lengan Ricky yang melingkar di perutnya. Gentongnya aku pinjam dulu. Anak-anak mulu yang pakai, bapaknya gak kebagian terus, kelakar Ricky. Ish,
Bapak-bapak gak sadar umur, balas Riri mengimbangi candaan sang suami. Sepasang suami istri itu pun saling sama-sama tertawa. Lalu bercengkrama membahas banyak hal. Salah satunya tentang rencana pernikahan resmi mereka. 176. Abis resepsi, Raya dan Raihan kan mau bulan dulu. Kalau mereka sudah pulang, baru kita menikah resmi. Bisa aja sih waktu mereka masih bulan madu, cuma gak enak aja kalau acara penting gak dihadiri keluarga lengkap, tutur Ricky. Iya, Mas. Mending nunggu mereka pulang dulu. Yang penting kan kita sudah halal ini. Cuma belum tercatat di negara, timpal Riri. Iya. Aku hanya ingin orang-orang segera tahu kalau kamu istriku. Kamu milikku. Jadi jangan coba-coba ada yang deketin, ujar Ricky tegas. Aku gak secantik itu loh, Mas, sampai-sampai mau ada yang deketin, kata Riri. Siapa bilang? Justru kamu itu cantik, cantik sekali. Makanya aku gak suka kalau kamu dandan terlalu cantik, karena aku gak ingin kecantikan istriku dinikmati banyak mata lelaki di luar sana. Cukup dandan cantik-cantik di rumah saja. Untukku seorang, puji Ricky membuat Riri terasa melayang. Pulang, yuk. Aku ingat anak-anak, ajak Riri. Yang ampun, ibu satu ini. Belum berjam-jam ninggalin anak, udah cemas aja. Gimana coba kalau aku culik seharian? Atau berhari-hari untuk diajak bulan madu? Kelakar Ricky seraya memencet hidung Riri gemas. Ya anak-anak juga ajaklah. Masa ia ditinggal, timpal Riri tanpa perlu berpikir. Naluri keibuannya tak pernah terpikirkan untuk meninggalkan anak-anaknya dalam waktu lama. Kalau anak-anak diajak, yang ada bukan bulan madu, tapi pindah ngasuh, timpal Ricky geleng-geleng kepala. Hehe. Memang iya. Makanya bulan madunya ditunda dulu. Sampai anak-anak agak gede dikit, balas Riri sambil tersenyum lebar. Baiklah. Setiap kali mau bulan madu, cukup culik aja ke sini. Nasib punya anak banyak, jadi ibu bapaknya susah berduaan, goda Ricky seraya tersenyum nakal. Culik aja kalau bisa, balas Riri dengan senyum tertahan. Aku mandi duluan. Ngobrol sama Mas gak akan ada habisnya. Riri hampir saja bangun dari duduknya. Ricky seketika menarik lagi tangan sang istri hingga terduduk lagi di sofa. Mandinya nanti dulu. Setelah cari keringat lagi, tutur Ricky sambil mengedipkan sebelah matanya. Mas. Di sini. Enggak. Riri menggeleng kuat. Gak apa-apa. Gak akan yang lihat ini. Gak ada siapa-siapa juga, balas Ricky. Tapi, belum sempat Riri melanjutkan protesnya, Ricky keburu membungkam bir sang istri dengan bib R-nya. Ia tak memberikan celah bagi istrinya itu untuk berkata lagi. Dengan sangat rakus Ricky terus menikmati bir kemerahan sang istri. Melepasnya sebentar hanya untuk mengambil napas lalu memakfet lagi dan lagi. Setiap kali berhadapan dengan sang istri, kini Ricky bak singa kelaparan yang bersiap menerkam mangsanya. Usia yang sudah sangat matang dan lama hidup dalam kesendirian, membuat Ricky terlalu lama memendam masa puber. Wajar jika kini saat memiliki seorang istri, ia berubah menjadi sangat buas. Riri sendiri pun tak mampu lagi menolak. Dia terlanjur terbuai dengan setiap senvan hangat sang suami. 177. Hingga tak mampu melakukan apapun. Hanya bibirnya yang sesekali mengeluarkan suara dengan mata terpejam. Angannya terasa melayang ke angkasa. Indah dan memabukkan. Di atas sofa,
keduanya kembali larut dalam permainan. P4 Nas dan penuh gairah. Hingga tetes demi tetes keringat sesekali mengucur dari salah satu tivibuh sepasang sejoli tersebut. Lalu keduanya sama-sama terkulai lemas saat permainan berakhir. Capek? Ricky bertanya pada sang istri yang terkulai di D4 danya. Deru napasnya memburu dan naik turun dengan cepat. Rambutnya yang tergerai sepunggung sedikit berantakan. Riri tak menjawab. Dia hanya mengangguk pelan. Tangannya melingkar erat di pinggang sang suami yang juga napasnya masih terengah-engah. Mandi, yuk. Ajak Ricky saat rasa lelah keduanya perlahan mereda. Riri masih belum mampu bersuara. Hanya kepalanya yang lagi-lagi mengangguk lemas. Melihat kondisi sang istri yang sangat kepayahan, Ricky pun berinisiatif membopong tubuh sang istri dan membawanya ke kamar mandi. Menurunkan istrinya di dalam bathtub lalu diisi dengan air hangat agar nyaman. Kita mandi bareng, kata Ricky. Ia ikut masuk ke dalam bathtub tersebut. Membantu sang istri untuk menggosok bagian punggung. Jangan lupa cuci yang bersih. Nanti Siva protes gentongnya rasanya beda. Soalnya sudah dipakai ayahnya, kelakar Ricky saat sedang menggosok punggung Riri. Ish. Ada-ada aja. Riri berbalik lalu menyembur sang suami dengan air. Keduanya pun lalu tertawa bersama. Terus bercanda selama membersihkan diri. Apalagi Ricky yang sering mengisengi sang istri dengan memegang area-area tertentu. Hingga sesekali tawa mereka pecah meski Riri kadang pura-pura merajuk padahal malu-malu. Hampir setengah jam mereka berada di kamar mandi. Keduanya pun lalu mengenakan kembali pakaiannya masing-masing. Biar aku yang sisir, kata Ricky saat melihat sang istri sedang menyisir rambut panjangnya sedikit kesusahan. Baiklah. Tolong ya. Timpal Riri sembari mengulurkan sisir. Ia duduk di kursi rias dengan cermin di hadapannya. Brutal banget sih sampai rambut berantakan banget, goda Ricky yang sedang berdiri sambil menyisir rambut. Riri. Mas loh bukan aku. Gimana gak berantakan ini rambut, orang dicempat mbak berkali-kali, elak Riri menahan pipinya yang memanas. Yang benar. Kayaknya sama-sama deh, timpal Ricky dengan gelak tawa kecil. Tahu ah. Mending buruan. Biar buru-buru pulang. Keburu sore, balas Riri. Sebagai seorang ibu, pikirannya terus tertuju pada anak-anaknya. Meski ada yang menjaga, tetap saja ia merasa cemas. Baiklah, Nyonya. Ini sudah selesai kok, timpal Ricky sambil mengulurkan jilbab sang istri. Pakai. Aku gak mau rambutmu ada yang melihat. Titah Ricky tegas. 178. Riri mengulum senyum. Ia begitu bahagia karena itu artinya sang suami benar-benar ingin menjaga dirinya dari tatapan lelaki lain di luar sana. Dan itu artinya, suaminya itu benar-benar mencintai dirinya. Bukan hanya dijadikan pelampiasan nafsu semata. Sudah. Gak ada yang ketinggalan. Tanya Ricky saat mereka bersiap untuk pulang. Aku gak bawa apa-apa loh. Orang mas ngajaknya jalan-jalan. Apanya yang mau ketinggalan, timpal Riri. Maafkan. Besok-besok aku janji beneran diajak jalan-jalan. Sambil belanja juga. Perasaan setelah menikah denganku, kamu belum sekalipun shopping loh, sayang. Balas Ricky. Gak apa-apa. Aku lebih suka diajak ke sini, aku Riri malu-malu. Kan? Pasti ketagihan terus. Balas Ricky dengan senyum merekah bangga. Wajahnya begitu berseri dan penuh kelegaan.
Kapan-kapan kita ke sini lagi. Atau ke hotel, lanjut Ricky. Keduanya lalu keluar rumah dengan senyum yang sama-sama mengembang. Riri bahkan langsung mengaitkan tangannya pada lengan sang suami saat mereka berjalan menuju mobil. Riri tak segan untuk bergelayut manja di sana. Loh, Ri, ngapain kamu di sini? Riri dan Ricky sama-sama menoleh ke sumber suara. Di mana Romi sedang duduk di depan teras salah satu kos-kosan. Mas Romi ngapain di sini? Riri malah balik bertanya. Aku tinggal di sini sekarang, jawab Romi terlihat malu. Apa jangan-jangan kamu juga tinggal di kos-kosan ini ya? Tebak Romi. Maaf mas, aku gak tinggal di sini. Tapi semua kos-kosan ini milik Mas Ricky, suamiku, timpal Riri berbangga diri. Ayo, mas, pulang dulu. Kapan-kapan kita cek kos-kosan lagi ke sini, lanjut Riri seraya mengeratkan tangannya pada lengan Ricky. Puas sekali rasanya Riri melihat wajah Romi yang pucat pasi. 179. Setelah dikejutkan dengan kenyataan bahwa Ricky adalah pemilik bengkel mobil langganan dari bosnya sekarang, Romi kembali dikejutkan dengan kepemilikan kos-kosan yang baru sebulan ini ditempatinya yang ternyata juga milik Ricky. Ia merasa sekarang ini dunia terlalu sempit hingga sering dipertemukan dengan tak sengaja bersama mantan istrinya. Romi mendengkus kasar saat Riri melenggang pergi meninggalkan dirinya. Bergelayut manja di lengan Ricky yang nampak gagah di usianya yang sudah sangat matang. Hatinya panas dan terasa terbakar. Wanita yang dulu sempat disia-siakan dirinya, ternyata kini dibahagiakan lelaki lain. Padahal, Romi sudah memiliki keinginan untuk kembali bersatu dengan mantan istrinya itu. Nyatanya, keinginan itu hanya sebatas angan yang menurutnya sangat sulit terwujud jika saingannya melebihi dirinya. Dulu, Romi berpikir, dengan mempermainkan wanita, ia merasa hebat dan berbangga diri. Diperebutkan banyak wanita membuatnya merasa tinggi hati dan angkuh. Hingga tak segan membuang anak istrinya sendiri dan menggantikannya dengan yang lain. Nyatanya, wanita kedua tak seindah harapan. Hanya manis di awal karena dibarengi dengan nafsu. Namun lama-kelamaan, ia mulai muak dengan tingkah istrinya yang semena-mena. Setiap bulan, gajinya dirempat-empas hingga tak bersisa. Bahkan ibunya sendiri pun tak pernah kebagian jatah. Ini kan kewajibanmu, Mas, menafkahi aku. Sama anak yang di perut juga. Selalu itu yang dikatakan Mia setiap Romi protes. Setidaknya dibagi dua sama ibuku. Toh kamu juga makan di sini, tinggal di sini, pinta Romi. Dibagi dua itu kalau nafkah anak istri cukup. Lah ini, buat nafkah istri aja kurang masih harus dibagi-bagi. Zalim itu namanya Mas. Balas Mia pintar berkelit. Kamu juga kan kerja, Mi. Punya penghasilan sendiri, timpal Romi tak habis pikir. Kalau aku kerjakan itu uangku. Aku gak wajib ngeluarin untuk kamu apalagi ibumu. Kalau uangmu jelas-jelas uangku juga. Paham. Sengit Mia penuh penekanan. Tapi, Mi, masa uang segitu habis dipakai sendiri? Dulu waktu Riri jadi istriku, bahkan aku cuma kasih dia 1 juta sebulan. Itu juga untuk nyicil alat-alat bayinya. Romi kembali melayangkan protes. Riri ya Riri. Aku ya aku. Jelas beda level. Dia kucel, dekil dan gak pernah perawatan. Sementara aku cantik, glowing dan butuh dana yang besar tiap bulan untuk rawat diri. Kalau aku cantik juga kamu yang bangga, timpal Mia.
Romi mengusap wajahnya kasar. Dia sadar, berdebat dengan sang istri adalah hal yang sia-sia. Tak mungkin akan menang. Bahkan untuk seri aja susah. Terpaksa dia mengalah. Sejak saat itulah dia menyadari jika istri keduanya pun tak jauh lebih baik daripada Riri. Namun apa boleh buat? Nasi sudah jadi bubur. Enak tidak enak, dia tetap harus menelannya. Puncaknya, tak lama setelah istri keduanya lahiran, Romi tak sengaja mendengar percakapan Mia dengan seseorang di telepon. Keduanya berbicara dengan mesra bak sepasang kekasih. 180. Sabar. Aku belum lama melahirkan. Belum bisa dipakai. Nanti kalau sudah selesai nifas, pasti aku ke sana. Kita bermain sepuasnya, kata Mia pelan. Sayangnya, perkataannya itu terlanjur terdengar Romi yang berdiri di ambang pintu kamar yang terbuka sedikit. Dengan kasar, Romi melebarkan daun pintu hingga terpentok ke dinding dan menimbulkan dentuman keras. Mia langsung menoleh dengan terperanjat. Melebarkan matanya dengan ponsel yang tiba-tiba lepas dari tangan. Kamu apa-apaan sih, Mas? Mia pura-pura bersikap santai untuk menutupi rasa terkejutnya. Kamu yang apa-apaan? Sentak Romi sengit. Dengan siapa kamu sedang teleponan? Selingkuhan. Sejak kapan kamu punya selingkuhan? Katakan. Bental Romi kencang. Kamu ngomong apa sih? Asal aja. Elak Mia. Sudahlah. Kamu jangan berkelit terus. Kamu pikir aku budek? Telingaku masih normal. Jadi jangan pura-pura lagi, hardik Romi. Sini, ponselnya. Sini. Lanjut Romi hendak merebut ponsel Mia. Enggak. Mia langsung menggenggam erat ponselnya itu dan menjauhkannya dari jangkauan Romi. Namun Romi tak menyerah. Dia terus berusaha mengambil ponsel itu dari tangan Mia meski keduanya sempat saling berebut. Tentu saja tenaga Romi lebih kuat hingga akhirnya ponsel Mia berhasil pindah ke tangannya. Romi lekas mengecek panggilan terakhir. La tersenyum miring melihat kotak bernama Desi yang ternyata nama samaran agar dirinya tak curiga. Romi pun bergegas melihat riwayat chat istrinya dengan kontak Desi tersebut. Romi sungguh terkejut dengan isi chat yang kebanyakan membahas hal-hal mesum. Selain itu banyak chat yang merupakan tanggal janjian. Dan yang membuat Romi kian terkejut, chat itu sudah sejak lama dilakukan. Bahkan sebelum keduanya menikah. Sekarang aku bahkan tak yakin kalau anak itu adalah anakku. Sentak Romi dengan suara bergetar. Antara kecewa, sakit hati, juga menyesal. Padahal dia sudah menyia-nyiakan Riri dan putri kandungnya sendiri hanya demi perempuan seperti di hadapannya kini. Wanita baik-baik itu tidak akan mungkin merebut kebahagiaan wanita lain. Lihat saja dan pegang kata-kataku ini. Romi teringat kata-kata rekan kerja yang juga tempatnya berbagi cerita. Dan kini ia membuktikan kebenaran akan kata-kata itu. Jika Mia bisa melayani dirinya di saat dirinya masih berstatus suami orang, tak menutup kemungkinan jika Mia pun tak segan melayani laki-laki lain di saat sedang berstatus menjadi istrinya. Sayangnya, Romi baru menyadari hal itu di saat dia sudah terlanjur menikahi Mia dan terlanjur dikhianati istrinya itu. Di saat dia terlanjur kehilangan Riri dan sang putri. Pergi dari sini dan bawa bayi itu. Bayi yang entah siapa bapaknya. Hardik Romi dengan kekecewaan yang membumbung tinggi. Kini dia tahu, dikhianati memang semenyakitkan itu. Dan kini dia merasakan apa yang pernah dirasakan. 181. Riri.
Dia anakmu, Mas. Kata Mia membela diri. Apa buktinya? Kalau sehari-hari saja ternyata kamu jadi WC umum, sentak Romi tak percaya begitu saja. Sudahlah. Aku gak mau lihat kamu lagi di rumah ini. Wanita kanoltor, lanjut Romi dengan tatapan merendahkan. Jangan sok suci kamu, Mas. Kamu pikir kamu laki-laki baik-baik. Ingat apa yang sudah kamu lakukan pada mantan istri dan anakmu. Itu saja sudah cukup membuktikan kalau kamu bukan laki-laki baik, timpal Mia menohok. Baiklah, aku akan pergi dari sini. Lagi pula, rumah ini juga palingan sebentar lagi disita oleh bank. Secara sertifikatnya kamu gadaikan saat akan menikah denganku, lanjut Mia dengan sebelah bibir terangkat. Selamat jadi gembel. Mia masih terus mengoceh di saat sedang memasukkan baju-bajunya ke dalam koper. Tak lama kemudian, ia pergi meninggalkan rumah itu tanpa beban. Sementara Romi langsung terduduk lemas. Ia baru menyadari telah mengorbankan banyak hal demi wanita seperti Mia. Selain istri dan sang putri, Romi juga mengorbankan rumahnya. Rumah yang merupakan milik orang tuanya. Berbulan-bulan tak sanggup membayar tunggakan, akhirnya rumah orang tua Romi benar-benar disita. Hingga dia dan kedua orang tuanya terpaksa tinggal di kos-kosan milik Ricky dengan kamar yang berbeda. Kehidupan keluarga itu benar-benar jungkir balik dari sebelumnya. Jangankan hidup dalam kecukupan seperti dulu, untuk sehari-hari saja pas-pasan. Karena usaha ayahnya Romi benar-benar gulung tikar setelah perusahaan Adiputra memutuskan kontrak kerjasama. Dan Romi yang frustasi hingga jarang masuk kerja, akhirnya dipecat. Terpaksa dia bekerja sebagai sopir karena lamarannya ke beberapa perusahaan tak kunjung mendapat panggilan. Berbeda halnya dengan Riri yang mulai merasakan kebahagiaan. Segala rasa sakit, kecewa, dan air mata yang dulu seringkali tumpah, sekarang seolah dihadiahi kebahagiaan yang melimpah. Dikaruniai suami yang baik juga berkecukupan. Maaf ya, Mas, kalau aku terkesan sombong tadi di hadapan mantan suamiku, kata Riri saat keduanya sudah berada di dalam mobil. Gak apa-apa. Sombong kepada orang sombong itu sedekah. Biar jadi pelajaran buat dia agar tak gampang merendahkan orang lain lagi, timpal Ricky. Selain Ayu, dia juga menjadi salah satu saksi bagaimana tersiksanya kehidupan pernikahan Riri terdahulu. Hingga tak heran jika di hati istrinya itu masih tersisa dendam dan kebencian meski sedikit. Makasih ya, Mas. Balas Riri seraya meraih lengan Ricky dan bersandar di sana. Hingga Ricky memperlambat laju mobilnya. Sama-sama, sayang. Ricky mengusap lembut tangan Riri kemudian mengecup pucuk kepala sang istri yang masih mengeluarkan wangi sampo. Oh, iya. Nanti aku mau hubungi yayasan buat cari babysitter. Atau mau kamu cari sendiri? Tanya Ricky. Mas saja, aku gak punya banyak kenalan. Lagi pula kalau dari yayasan kan pasti terpercaya. Sudah terlatih. 182. Juga, timpal Riri. Baiklah. Semoga sebelum acara resepsi pernikahan Raya dan Reyhan sudah ketemu yang cocok ya. Biar kamu gak repot-repot gendong Naufan, ujar Ricky. Riri mengangguk setuju. Ia menyerahkan segala urusannya pada sang suami. Ia juga kini tak lagi merasa cemas bagaimana suaminya itu harus mengeluarkan uang untuk menggaji babysitter. Karena ternyata suaminya adalah orang yang sangat berkecukupan, bukan hanya sekedar pekerja di keluarga Adiputra. Mobil yang dikendarai Ricky berhenti di halaman rumah. Riri masih ragu untuk turun dan memindai wajahnya dulu di kaca spion.
Gak ada yang aneh dengan wajahku kan, Mas? Tanya Riri cemas. Enggak, sayang. Emangnya kalau melakukan hubungan suami istri bakal meninggalkan jejak di wajah? Ricky terkekeh renyah mendengar penuturan sang istri. Enggak sih. Jaga-jaga aja, balas Riri. Enggak ada, sayang. Palingan kamu jangan buka jilbab depan orang ya. Karena banyak tanda merah di sini. Ricky menunjuk leher sang istri yang tertutup jilbab. Mas sih, ninggalin jejak banyak banget. Timpal Riri dengan bibir mengerucut. Namanya juga gak sadar. Padahal kamu juga sama. Apa perlu aku tunjukkan? Ricky seolah bersiap untuk memperlihatkan D4 dannya sendiri. Di mana Riri meninggalkan banyak jejak kemerahan akibat G9 itannya.